Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukum jami'an? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Awalan, hamdan wa syukran lillah alladzi qad a'tana ni'matan wa sihhatan wa fursatan. Tsumma salatan wa salaman ala Rasulillah. Eh, Teman-teman sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita kembali akan belajar terkait dengan isim, jenis, jumlahnya, kemudian ditambah karakteristiknya ya. Ulangi, kita akan membahas tentang isim, jenis, dan jumlahnya. Kita ketahui bahwa isim jenisnya ada mu'annas dan ada muzakkar, lalu kemudian jumlahnya ada mufrad, isim mufrad, ada isim musanna dan ada isim jamak. Mari kita lihat sebentar terkait dengan pembagian tersebut. Baik, isim, jenis, dan jumlahnya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ada isim muzakkar dan ada isim muannas. Ini dari segi jenisnya ya. Lalu kemudian ada dari segi jumlahnya isim mufrad, musanna, dan jamak. Baik, apa itu isim muzakkar atau muzakkar dan apa itu isim muannas? Kita lihat sebentar. Muzakkar, ya, yang pertama muzakkar. Zakar adalah kata benda yang menunjukkan gender laki-laki, ya. Seperti contoh al-mu'minu atau bisa juga kita katakan mu'minun, ya. Kalau dia nakirah, al-mu'minu kalau dia ma'rifah. Artinya seorang mukmin, ya, seorang yang beriman. Kedua, al-muslimu artinya seorang muslim atau seorang Islam atau muslimun bisa juga seperti itu. Ini untuk muzakkar. Kemudian muannas. Muannas adalah kata benda yang menunjukkan gender perempuan, ya, gender perempuan. Contoh al-mu'minah, ya, artinya seorang mukminah atau mukmin perempuan atau seorang eh, perempuan yang beriman. Kemudian al-muslimah, ya, artinya seorang muslimah atau seorang perempuan muslim. Kemudian boleh jadi contohnya di sini muzakkar itu berupa benda lain, tapi dikategorikan seperti atau dikategorikan sebagai muzakkar. Contoh babun. Babun itu pintu, tapi dia kategori kata atau isim muzakkar ya. Kemudian apalagi kursiun, kursi atau benda ya, itu masuk muzakkar. Lalu kalau untuk muannas seperti saburatun papan tulis ya. Saburatun papan tulis, maktabatun berarti apa namanya? Perpustakaan itu bisa berarti muannas juga walaupun dia apa namanya? Walaupun dia eh, bukan berupa manusia atau hewan. Baik. Baik. Nah, itulah bahibul izah. Tadi kita sudah membahas dan melihat contohnya untuk isim mudzakkar dan isim muannas. Sekarang kita ke jumlahnya ya. Ada yang pertama yang kita akan bahas ini adalah isim mufrad ya. Isim mufrad kalau kita lihat definisinya itu adalah isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Ulangi, isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Artinya bermakna tunggal. Contoh, kolamun. Kita terjemahkan sebuah pulpen. Ya, satu buah pulpen. Kemudian, contoh selanjutnya, kitabun. Ya. Kitabun berarti sebuah buku atau satu buah buku. Kemudian, kolamun. Muslimun. Ya. Muslimun artinya seorang
muslim ya, seorang muslim. Di sini juga kita di isim mufrad bisa apa namanya? Dia muzakkar, bisa muannas. Kebetulan contohnya ini adalah muzakkar ya. Kemudian kalau contoh muannas seperti saburatun, sebuah papan tulis, mar'atun, seorang perempuan, kemudian syajaratun, eh, satu atau satu pohon ya, sebuah pohon. Contoh lain, muslimatun, seorang muslimah ya. Kalau tadi muslimun, seorang muslim untuk laki-laki, kemudian muslimah untuk seorang eh, muslim perempuan atau muslim. Baik. Tadi yang pertama isim mufrad, yang kedua adalah isim musanna atau tasniyah ya. Apa yang dimaksud dengan isim musanna? Isim musanna disebut juga dengan tasniyah ya, dan menunjukkan jumlah dua atau ganda. Isim musanna dibentuk dengan menambahkan huruf pada isim mufrad, yaitu huruf alif dan nun dalam keadaan dia marfu. Selain itu, isim musanna juga bisa dibantu dengan menambahkan huruf ya dan nun dalam keadaan mansub maupun majrur atau jar. Misalkan atau contohnya ya, seorang muslim, muslimun. Kita tambahkan saja alif dan nun menjadi muslimani. Ya, saya ulangi, menjadi muslimani, artinya dua orang muslim. Atau kalau dia majrur atau dia mansub, tambahkan ya nun. Contoh, muslimun ditambahkan ya nun menjadi muslimaini. Ya, muslimaini. Baik. Contoh selanjutnya, muslimatun. Kita tambahkan alif dan nun menjadi muslimatan, artinya dua orang muslimah ya. Atau dalam keadaan mansub majrur bisa ditambahkan ya dan nun menjadi muslimataini. Ulangi, menjadi muslimataini. Maknanya sama. Hanya saja posisinya yang berbeda. Lalu contoh selanjutnya, qalamun, sebuah pulpen. Kalau kita mau jadikan dia dua buah pulpen menjadi qalaman ya. Tambahkan alif dan nun. Lalu kemudian kitabun, sebuah buku, kita tambahkan alif dan nun menjadi kitabani atau dua buah buku. Ini contoh daripada musanna atau tasniyah. Baik. Tsumma al-an, kemudian sekarang kita akan membahas isim jamak. Apa itu isim jamak? Isim jamak adalah jenis isim yang menunjukkan jumlah lebih dari dua, atau bisa kita katakan tiga lebih. Ya, lebih dari dua artinya tiga ke atas itu dikatakan jamak. Ya, isim jamak dibagi atas beberapa bagian atau terbagi atas tiga, yaitu pertama jamak muzakkar salim. Ya, saya ulangi, jamak muzakkar salim. Kedua, jamak muannas salim. Dan yang ketiga adalah isim jamak taksir atau jamak taksir. Baik. Apa itu jamak muzakkar salim? Ya. Apa itu jamak muzakkar salim? Jamak muzakkar salim itu adalah isim jenis yang merupakan bentuk beraturan isim jamak untuk jenis untuk jenis muzakkar salim ya. Artinya dia jamak dalam bentuk gender laki-laki maupun dia boleh jadi bukan orang atau yang berjenis itu ya, tapi dia dikategorikan sebagai muzakkar maupun jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ini rumusnya adalah penambahan atau ada penambahan waw dan nun di akhir. Ini ada contohnya, yang pertama dilihat coba. Kata as-salih ya, as-salih itu langsung kita tambahkan waw nun menjadi as-salihuna, itu sudah menjadi jamak muzakkar salim. Artinya banyak orang soleh atau para orang soleh atau mereka orang soleh atau orang-orang soleh. Itu artinya. Itu dalam keadaan dia marfu ya, ditambah waw dan nun. Tetapi kalau dalam keadaan dia
apa namanya, kalau dia dalam keadaan mansub maupun majrur, ya, maka dia ditambahkan ya dan nun. Kalau tadi as-solihuna, kalau ini as-solihu ditambah ya nun menjadi as-solihina, ya, menjadi as-solihina. Maka dalam hadis Nabi Rasulullah ajarkan kepada kita berdoa itu untuk mendoakan anak menjadi Robbi habli minas solihin. Saya kira ini contoh dan sedikit penjelasan terkait dengan jamak muzakkar salim. Baik, selanjutnya jamak muannas salim, ya. Jenis isim jamak beraturan untuk jenis muannas salim, ya. Isim mufrad ditambah dengan huruf alif dan ta. Jadi rumusnya dia adalah ada tambahan alif dan ta di akhir dari kata mufrad dari kata tersebut atau kata benda tersebut. Contoh, at-talibatun, dihilangkan ta marbutonya, ta bulatnya, lalu ditambahkan alif, lalu kemudian ditambahkan ta menjadi at-talibatu, ya, menjadi at-talibatu, yang artinya Yang artinya para mahasiswa atau para siswa atau banyak siswa, ya. Kemudian contoh selanjutnya al-muallimah atau al-muallimatu, ya. Al-muallimatu ditambahkan alif dan ta, dihilangkan ta marbutonya menjadi al-muallimat, artinya para pengajar perempuan. Oke, baik. Tsumma al-akhir. Al-akhir yakni jamak taksir atau isim jamak taksir, ya. Isim jamak taksir adalah jenis isim jamak tidak beraturan. Kalau tadi kita lewati itu dua jamak itu beraturan, ya. Tapi kalau untuk taksir itu tidak beraturan, irregular, ya. Artinya tidak ada rumusnya, tidak ada aturannya yang mengikat. Isim jamak ini tidak memiliki ciri khusus seperti kalau isim jamak lainnya atau sebelumnya, ya. Termasuk juga tasnya itu ada rumusnya. Tapi kalau untuk jamak taksir itu tidak ada rumusnya atau tidak beraturan. Kalau jamak muzakkar salim tadi ada rumusnya, muannats salim juga begitu, tapi khusus jamak taksir ini tidak beraturan karena memang tidak ada rumusnya, ya. Sini ada contoh dari kata qalamun, itu sebuah pulpen, lalu kemudian menjadi jamak menjadi aqlam, ya. Menjadi aqlamun, artinya banyak pulpen, ya. Dari kata thalibun menjadi at-tullab, ya. Walaupun boleh jadi kita tambahkan wawun, walaupun boleh jadi kalau untuk kata yang ini, ya. Kemudian jabalun atau al-jibalu jamaknya, ya. Jamak dari gunung atau jabal itu artinya al-jibal. Al-jibalu berarti banyak gunung. Ini beberapa contoh untuk jamak taksir. Alhamdulillah tadi kita sudah menjelaskan bagaimana isim dari segi jenisnya muzakkar muannas, lalu kemudian dari segi jumlahnya mufrad, musanna atau tasniyah, dan jamak. Jamak itu terbagi atas 3 lagi, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Baik, syukran ala husni itimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian sekalian untuk materi isim, jenis, dan jumlahnya serta karakteristiknya. Saya kira ini yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas materi yang lain atau materi yang baru. Saya akhiri untuk materi ini. Mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafarat majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wad dawr syad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.